Selamat pagi. Selamat pagi. Yeay. Hari ini kita siaran lucu banget. Kenapa? Kan Insya belum Allah. mulai. Insya Allah. Oh, insya Allah. Iya. Jangan dipotong dulu dong. Oh iya, maaf. Hari ini aku punya feeling Vinka lucu banget sih. Kenapa emang? Kenapa kok feelingnya begitu? Soalnya kemarin kan kamu lucu banget cuy. Hah? Kemarin kan kamu punchline-nya porsinya banyak di kamu kan. Oh iya tah. Iya. Oh gitu. Jadi aku merasakannya hari ini Vinka lebih lucu aja dari Harusnya aku dapat punchline of the year gak sih itu? Oh iya. Iya kan? Tolong ya, ini IBS kasih kita penghargaan. Kalau IBS bikin award ya, ini Iya. kalau misalnya akhir tahun itu bikin award buat penyiarnya gitu kayak Iya. penyiar bla 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 tersilet apalah gitu. Tersilet acara lain itu. Penyiar tersusnet gitu misalnya. Penyiar paling sering dapat surat dari KPI Nah. gitu. Jelas penyiar paginya IBS. EBS 105,9 FM. EBS. Rencang Muda tahu gak sih kenapa aku kata Farhan itu lucu banget dari kemarin itu banyak punchline-nya? Gokil. Karena biasanya kalau misalnya orang yang banyak masalah, yang banyak trauma, yang lagi stres, itu biasanya jadi lucu bro. Iya itu kenapa ya? Kan Apa gitu. ada penelitiannya gak sih? Nah gak tahu juga ya, karena kan biasanya kalau ada yang lucu gitu di Twitter atau misalnya di TikTok gitu kan, pasti banyak yang komen, Kak lucu banget traumanya apa? Nah iya gak sih? Betul. Iya kan? Kalau kamu komedian di Indonesia yang menurut kamu so far paling lucu siapa? Komedian. Mm-mm. Si recently ya, si siapa namanya? Si Indra Frimawan. Indra Frimawan. Ah ya itu. Dia kan sebenarnya juga punya masalah kan. Oh ya. Harusnya orang-orang kayak gitu tuh yang nge-twist sesuatu ke dalam komedi itu bisa cepat. Biasanya masalahnya banyak banget. Nah kayak gitu-gitu. Kenapa ya? Maksudnya apakah itu jadi coping mekanismenya kita Bisa untuk jadi. berkomedi atau gimana gitu kan? Soalnya kan komedi yang lucu tuh komedi yang jujur kan. Kamu tahu Warkop dulu? Warkop dulu Dono Kasino Indro Iya. kan. Itu kan dia bercandaannya ya tongkrongan banget, singgung-singgung politik juga, terus isu-isu sosial juga gitu kan. Nah kan mereka kenapa lucu ya? Karena fakta di lapangan seperti itu tapi dikomedikan. Oh gitu. Kan sekarang yang lagi banyak jobnya kan si Andre Taulani kan. Lucu banget kan? Iya, iya, Kamu iya, nonton iya. Lapor Pak kan? Nonton. Lucu banget kan? Uh-uh. Itu dia lagi banyak masalah rumah tangga. EBS 105,9 FM. EBS. Kan coba ini ada berita kebakaran. Tapi alhamdulillah untungnya bukan di Surabaya atau Jawa Timur. Tapi di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ini warga Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat dibuat resah dan oleh serangkaian kebakaran misterius. Kenapa misterius? Iya. Yang terjadi sejak Rabu tanggal 30 April 2025 dalam beberapa hari tercatat 13 rumah terbakar dengan pola waktu kejadian yang sama, yakni usai sholat maghrib, isya, subuh dan Jumat. Oh pola waktunya tuh sama gitu Tam. Mungkin ya. Oh berarti abis sholat semua ini. Abis sholat Oh, mungkin. oke. Setelah melakukan ronda malam dan penyelidikan mandiri, warga akhirnya berhasil menangkap pelaku pada Sabtu 3 Mei. Agak lama ya, dari 30 April. Sampai 3 Mei ya? Iya. Lumayan berapa hari itu? Sekitar pukul 4.30 WIB. Pelaku ternyata seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun yang tinggal di wilayah RW 6. Ya ampun. Ia ditangkap basah saat hendak kembali melakukan aksi pembakaran menggunakan korek api gas. Mohon maaf, ini yang kebakaran yang misterius bukan kebakarannya. Tapi Pelakunya yang misteri karena kan nggak tahu ya nggak? Betul. Ini tolong ya buat Instagram fakta.indo. Malah ngerosting medianya. Narasinya coba benerin sedikit. Karena sebenarnya ini yang misterius itu bukan kebakaran ya, karena kebakaran udah jelas dengan api, ya kan? Betul. Bukannya sama gimana gitu kan? Iya, yang misterius itu ketika api neraka itu jatuh sedikit ke bumi. Oh, neraka bocor itu ya. Nah, itu baru misterius. Loh, dari mana ini tidak ada pelakunya gitu. Tapi kan katanya ini ya, bocahnya itu terinspirasi sama game online. Nah, game apa tuh? game apa yang bakar-bakar? Angry GTA. Kenapa Angry Bird? Kan marah. Marah menghancurkan gitu kan. Oh iya. Tapi emang Angry Bird ada yang bom itu enggak sih? Yang hitam. Kalau bom mah itu bukan anak kecil, itu teroris. EBS 105,9 FM. EBS. Jujur ya Kencang Muda ya, sebenarnya aku juga kepo sih. Sebenarnya dia ini main game apa sampai dia terinspirasi untuk membakar rumah warga gitu.
Tapi jangan dilarang gamenya loh. Enggak, bukan masalah gamenya sebenarnya. Gamenya kan nggak salah. Heeh. Gamenya tuh ya udah dia developer game aja. Iya, gitu. gamenya ya orang cari duit gimana sih? Iya. Ya kalau dia terinspirasi dari sebuah game yang salah ya, harusnya orang tuanya sih. Karena mungkin nggak bisa mendidik, nggak bisa ngasih boundaries gitu ya. Nah ini kalau misalnya umur 9 tahun mah harusnya masih nonton Cocomelon gak sih? 9 tahun nonton Cocomelon. Iya gak sih? Iya dah. Iya. Cocomelon bukannya kayak anak umur 3 tahun. Kan ada 4 tahun. Cocomelon remaja itu. Ngada-ngada banget gue ya. Cocomelon remaja tuh bedanya apa sama yang Cocomelon Kids? Kalau Cocomelon remaja tuh biasanya ada yang versi anak pramukanya itu loh, tahu nggak sih? Emang iya? Iya. Ngomong yang bener lu. Sumpah. Ada ya? Ada. Cocomelon remaja ya? Gak tau ya, cuman ini gue lihat-lihat kontennya Cocomelon itu tuh memang ada yang buat anak kecil, ada yang buat anak gede gitu, ada umurnya gitu loh. Iya iya. Kayak susu ya? Susu kan ada 1 sampai 3 tahun. Nah, yang kayak gitu. 4 sampai 6 tahun gitu. Oh, iya iya. Kayak gitu. Berarti si gamenya ini tetap nggak salah kan Comoda ya? Iya. Yang salah tuh sebenarnya pengawasan orang tuanya tuh kurang. Sama kenapa umur segitu dikasih main HP? Oh, sudah jelas orang tuanya tuh sibuk. Oh, sibuk. Sibuk dan tidak peduli Oh, mungkin gitu. sama anaknya, sama selanjutnya mungkin kan orang tua sibuk. Itu mungkin karena dua-duanya harus bekerja keras. Oh, gitu. Kalau Anda lihat di orang-orang kaya, yang bekerja dan keluar rumah itu cuma yang cowok. Oh, emang iya? Iya dong. Oh. Kalau istrinya masih kerja mah berarti kan belum sejahtera-sejahtera Gini, amat. aku tuh biasanya lihat di sinetron ya, orang-orang kaya itu kalau misalnya dua-duanya kerja, yang ngasuh biasanya ada sendiri tuh. Nah, apakah dia mampu gitu loh, ya kan? Misal kayak Raffi Nagita. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu kan dua-duanya kerja, sama-sama artis, sama-sama pebisnis juga. Keluarga kerja sih itu mah. Ya kan? Dia ngeluarin duit untuk nyewa Susri ini dan juga Mbak Lala. Akhirnya anaknya juga lurus-lurus aja. So far ya. So far. Karena masih bocil gitu loh. So far anaknya lurus-lurus aja dan baik. Berbakat juga. Lah, kan mereka tuh kerja untuk bayar si Susrini dan juga Mbak Lala itu kan juga nggak murah, akhirnya dapat pendidikan anaknya juga benar. Diawasinya benar gitu loh. Mungkin gini kali ya, kan kalau misalnya kita sangkut pautkan dengan yang namanya kesetresan, mungkin anak ini tuh stres. Karena biasanya kalau anak yang udah kecanduan handphone, itu tuh dia memang agak susah buat mengatur emosi. Oh iya benar. Nah, jadinya stres, terus dia melampiaskanlah ke sini. Sedangkan kalau kita tarik ke keluarganya Raffi Ahmad, kan mereka udah kaya. Apa yang distresin coba? Stresnya mungkin nggak tahu sih. Tapi kalau aku mikirnya dia tuh stresnya mikirnya gini. Stresnya kayak, kenapa aku lahir di keluarga seperti ini? Rasanya pengen kabur aja, tapi kemana? Kabur aja dulu. Yuk, kabur aja dulu yuk. Mau kabur? Dengerin IBS setiap pagi bareng Farhan dan Vinka. Siapa tahu cuy, bikin niat kabur kamu kesampaian. IBS 105,9 FM. IBS. Farhan disakin. Vinka di sini. Kita ngomongin soal exitnya kalian soal masalah stres kan Muda. Betul. Kemarin enggak tuh. Tadi kan kita ngomongin kalau ada anak yang ngebakar rumah karena terinspirasi dari game. Betul. Mungkin dia melepaskan stres dengan cara main game. Iya benar. Kalau versinya kan Muda, kira-kira apa tuh? Kira-kira apa kalau misalnya lagi stres, Betul. lagi burn out, lagi overwhelm, itu biasanya kan muda pada ngapain nih? Betul. Ya kan? Kalau aku sih check in ya. Cekin apa tuh? Aduh susah Peduli lagi. lindungi. Ya peduli. Karena kan kita harus aman. Kan ke mall. Ke Kan mall. gitu, di scan dulu, check in baru boleh masuk. Betul. Iya kan? Dulu beneran pakai peduli lindungi kamu? Iya pakai. Terus nge-scan gitu ke mall? Tapi kadang aku kalau males ya, yang berhasil di scan aku screenshot. Oh Aku iya? tunjukin ke bapaknya. Iya, dulu kampusku juga gitu men. Iya kan? Jadi ada kayak scan barcode peduli lindungi gitu. Iya. Terus kali aja aku scan karena kan kadang pas sinyalnya jelek tuh loh. Iya makanya itu kan di mall itu kan biasanya sinyalnya suka jelek ya. Betul. Iya kan? Nah gimana coba itu? Pas kalau sinyalnya langsung jelek kan masuk? dia muter-muter kan. Nah. Sinyal jelek muter-muter, ini muter-muter ngapain? Oh ternyata bundaran HI. IBS 105,9 FM. IBS. Melepaskan stres versinya kan cuma kita tungguin ya. Tapi kalau versinya aku jujur tadi kan bercanda kalau check in ya masa check in. Check in peduli lindungi. Ya itu Iya. dulu waktu Dulu, zaman Covid ya kan. Tapi sekarang kan udah nggak ada. Kalau aku nongkrong sih. Nongkrong. Nongkrong ngobrol sama orang tuh aku salah satu melepaskan stres. Bener.
Bahkan siaran ini sebenarnya aku nggak stres loh karena gitu. Karena ngobrol. karena suka ngobrol aja. Oh, gitu. Emang banyak omong aja orang. Emang banyak yaping ya. Kita Iya. kalau nggak yaping ya tidur. Bener. Aku jujur ya, Kanjeng Huda ya. Kalau aku di rumah tuh lebih stres karena kayak aduh ngapain lagi menjadi pengangguran. Iya. Tapi kalau di siaran tuh kita ya udah ngobrol gini diskusi kan sebenarnya siaran nih banyak orang yang bilang siaran tuh susah nggak sih? Sebenarnya gampang. Ya kita kayak ngobrol kayak kamu di tongkrongan di warkop. Terus kamu pakai mic aja udah sama aja. Bedanya tuh cuman ya udah kita dihadapin sama mic aja, mic Bohede. Enggak ya. Penyanyi. Dengar. Demi apa? Demi apa? Ih maaf gue nggak tahu. Gue tahu dia penyanyi lagunya enak, udah gitu doang. Oh, mending aku pas kemarin siaran tuh kok sakit banget ternyata mic-nya Mike Tyson. EBS 105,9 FM. EBS. Kancah muda ngobrol untuk merepas stres itu memang benar adanya loh. Karena aku tuh kalau misalnya ini nggak tahu ya, aku semenjak di Surabaya itu kalau misalnya ada di rumah itu beneran nggak bisa gitu loh. Karena sepi, nggak ada yang ngajak ngobrol. Kan kamu tinggal sama nenekmu. Aja ngobrol aja nenekmu. Apa coba ngobrolin apa? Nek, apa rahasia hidup bahagia? Buset, si motivasi tuh. Resep umur panjang apa, Nek? Gitu. Masukkan sejumput garam, merica, kan itu resep. Iya sih. Lebih kayak King Abdi sama Chef Arnold ya kalau gitu. itu. Di cookpad ya biasanya ya. Betul. Iya. Kamu nggak bisa ngobrol sama nenek kamu? Ya bisa, cuman ya mungkin kan topiknya kan lain. Gak Ah. mungkin gue ngomongin Zero Beson sama nenek gue gitu kayak ngapain. Ya siapa nenek-nenek yang tahu K-pop? Orang kemarin aja tuh pas gue beli album apa gitu ya, Zero Beson juga ada si album itu covernya tuh fotonya membernya. Itu aja nenek gue nanya siapa itu gitu dengan ada yang ngegas dan kepo banget tuh. Bilang aja penjajah baru, Nek, gitu Waduh. gak bisa. Takut. Kamu kan beli album Zero Base One, which is itu K-pop yang nenekmu nggak ngerti. Iya. Mungkin nenekmu ngerti kalau album foto, Oh. terus ngelihat Masa Jayaku. Nah itu album foto jelas. Oh. Ini kan bukan ya albumnya foto sih, cuman kan bukan album foto yang ditempel gitu, enggak. Ini Oh, kan bukan. emang cetakan gitu loh. Sama waktu itu tuh pernah gue foto sama Jiung tuh di Fotoism ya kan. Gue pajang di kaca tuh. Udah gitu pulang-pulang ditanya, itu kamu foto sama laki-laki siapa gitu. Dicurigai. Gimana ya? Dicurigai, gue lucu sih banget. seneng aja ya dicurigai begitu ya. Siapa yang gak mau dicurigai sama Jiung coba? Ya, gua nggak mau. EBS 105,9 FM. EBS. Ngomongin soal stres, mungkin kita kasih pengertian dulu stres itu apa kan Muda, supaya kamu tuh ngerti sebagai budak korporat, sebagai pelajar di SMA yang mau nyari kuliah sulit atau buat mahasiswa yang mau lulus tapi nggak tahu mau kerja apa. Kan biasanya stres tuh. Iya. Kita kasih tahu stres itu apa. Stres adalah suatu kondisi yang dirasakan ketika seseorang menghadapi tantangan. Oh, berarti ikut Ninja Warrior ya. Nah itu stres. Stres banget itu, kan tantangan. Atau berada dalam situasi yang mengharuskan mereka menyesuaikan atau beradaptasi secara cepat dengan perubahan. Oh, berarti ini ya, 01 ya, kan perubahan. 02 kan Tapi kan lanjut. kalau cepat keberlanjutan. 03 dong. Satset. What. Tapi Tapi nggak apa-apa. masalah ya. Jadi stres itu kondisi di mana kamu intinya itu ditekan sebenarnya ya. Ditekan kayak Dalam- tombol. Bukan tombol tapi selalu tertekan. Nah, betul. Jadi kamu ditekan dalam suatu keadaan. Terus ada di situ tuh juga challenge buat kamu, ada masalah yang kamu hadapi tapi kamu menganggap diri kamu tuh tidak capable untuk menghadapi masalah itu. Gitu. Gitu. Bener gak sih? Sebenarnya kalau menurut gue ya kan katanya orang-orang yang memang sering kayak sering stres, sering menghadapi tantangan, itu orang-orang yang sudah terbiasa ditempa. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dikit gak akan mudah goyah katanya gitu. Oh. Saking seringnya menghadapi masalah. Oke. Katanya sih gitu ya. Cuman kan namanya namanya manusia ya. Kalau ditempa mulu kan gimana? Emang dikira kita besi. Betul. Iya Tapi aku setuju sih, orang yang makin sering ditempa itu biasanya bakal jadi orang yang kuat. Iya kan? Sebenarnya intinya gitu. Cuman kan ya jangan ditempa mulu lah. Ya nggak apa-apa. Nggak Bro, apa-apa emang. keris itu selain kuat, dia kan indah banget kan. Karena Indah. itu Indah kalau ada saldonya ya nggak? keris itu buat scan. Ini Iya. keris. Oh, keris. Senjata tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa. Iya tahu. Keris itu kan selain kuat dia tuh indah karena dia tuh dipilih dari besi pilihan pertama. Nggak oke. sembarang besi. Besi bukan sembarang besi, bukan gitu. Oh, emang besi apa tuh kalau boleh tahu? Zat besi. Enggak bener.
Rasanya pengen kabur aja, tapi kemana? Kabur aja dulu. Yuk, kabur aja dulu yuk. Mau kabur? Dengerin IBS setiap pagi bareng Farhan dan Vinka. Siapa tahu cuy, bikin niat kabur kamu kesampean. IBS 105,9 FM. IBS. Di WhatsApp kita buka dulu kan Muda. Kalau stres itu biasanya ngapain supaya nggak stres lagi? Versinya Andi yang sudah lama tidak muncul. Iya. Katanya Andi itu kalau stres berat biasanya belanja baju atau makan makanan yang manis. Kalau udah nggak mempan biasanya buka Traveloka. Dibuka doang nggak beli. Bukan doang nggak beli. Iya benar, biasanya gitu, ngecek poin doang, iya nggak sih? Ngecek poin. Iya, cek poin tau gak sih? Nggak Ya tahu, kan kalau apa misalnya kita beli tiket itu kan biasanya dapat poin tuh. Nah, poinnya itu bisa di-redeem buat diskon. Oh baru tahu. Thank you ya. Bisa gitu, iya. Oh, ntar habis ini buka Traveloka. Nah, itu biasanya kalau misalnya poinnya cukup, misalnya diskonnya jadi 50% misal gitu ya. Itu langsung cewa aja tiketnya. Oh bisa. Bisa. Ternyata Kenapa jadi gitu. gua kayak sales Traveloka ini? Ya siapa tahu bisa masuk Oh, jadi gitu. iklan di Iya, sini, iya, bro. iya. Enak banget Traveloka disebutin besok bayar ya. Iya. Jadi stres pertama levelnya Andi ya, belanja baju. Belanja baju. Terus makanan yang manis. Betul. Apa ya makanan yang manis ya? Aku Lu bisa dimakan. edible. pertama belanja baju, kedua makanan yang manis, baru buka Traveloka. Oh jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan kemana yang bikin nggak stres? Jalan-jalan ke kota tua. Ngapa pantun? Ini ada dapat pesan Apa? dari Mas Andi. Gimana? Katanya by the way, dari kemarin Farhan lurus banget ya. Jadi takut dengernya. Kalau belok bahaya. Oh. Beloknya apa tuh maksudnya Vinka? IBS 105,9 FM. IBS. Rencana Muda, sebelum kita tutup hari ini dengan walhamdulillahirabbil alamin. Ini Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. ya betul. Ini ada yang terakhir nih di WhatsApp, barusan banget masuk dari Anita. Adiknya Morning Show. Betul, katanya, "Halo Kak, aku kalau ngilangin stres itu nonton animasi gitu di YouTube atau TikTok. Soalnya lucu aja gitu. Contohnya tuh kayak animasi, ini boleh dibacain nggak?" Apa kenapa emang kalau nggak boleh? Nggak apa-apa sih. Animasi teh kotok dan dasi gantung, katanya gitu. Tekotok tuh apa? Nah itu makanya nggak tahu gue juga. Oh, nggak tahu ya. Pokoknya Oh animasi. itu loh, tau gak sih yang animasi-animasian kayak animasi Nopal gitu loh. Nopal Se- siapa? Masa nggak tahu? Nggak tahu, Ya bro. pokoknya ntar cari aja lah. FYP gue udah dirusak sama lu. Apa tuh? Isinya tuh Carmen Hearts to Heart semua. Itu disuruh nge-stand bro. Nggak mau. Ih, gimana Ngapain? sih? Bro, mending nge-stand Bulan Sutena kalau sama-sama orang Bali, Oh, bro. gitu. Iya, lebih gede, maksudnya followersnya lebih gede, gitu Ah, kan. masa sih masih banyakan Carmen kayaknya. Oh iya ya, berarti salah, berarti gedean Carmen. Oke? Iya. Kalau aku mungkin juga sama, aku sekarang lebih suka, kamu tahu nggak sih di TikTok tuh ada drama Cina. Oh iya. Itu Santai, biasanya Mbak. di itu gak sih? Biasanya di YouTube Reels gak sih itu? Di YouTube Reels, di TikTok. YouTube Short, YouTube Reels. YouTube Short, Reels sama TikTok tuh ada. Oh, Tapi gitu. di TikTok biasanya tuh tempat promo. Jadi misal kalau kamu mau kelanjutannya download aplikasi apa gitu. Ya ampun, marketing banget tuh. Iya, aku kepo banget, cuma bagus banget loh drama Cina itu meskipun agak kurang natural ya Iya, actingnya. sebenarnya acting itu yang dicari, itu yang bikin seru ya nggak sih? Iya. Acting sinetron begitu. Betul. Nah mungkin Indonesia juga ada drama Indonesia gitu Iya. ya. Oh banyak sih drama Indonesia. Banyak. Ya pantengin insert gitu-gitu. Ih, banyak lah ya itu. kan. Ha-ha. Lambe Tura itu Oh kan iya, drama ngomongin Indonesia. Lambe Tura ini selamat buat Luna Maya sama Maxim Bautir ya. Gak Nikah. penting. Iya terus kenapa Ya nggak kalau mereka apa-apa kan nikah? Lambe Tura. Ya kan kita bukan Lambe Tura. Ngapain? Ya nggak apa-apa. Diundang juga enggak, ngapain ngucapin Ya bro? udah selamat aja, kenapa sih Ya emang? ampun, tolong ya nanti kalau artis-artis nikah, MC-nya kita ya. Nah. Selain Anda nikahnya itu sakinah mawaddah warohmah, selain itu pasti lucu itu. Nah, lucu. Nikahnya pasti lucu. Kita roasting ya. Kita roasting. Penghulunya kita roasting. Heeh. kita roasting nanti. Iya. Dapat mertua. Kemarin aku lihat postingannya Habib Ja'far. Ini Iya, agak iya. melenceng dikit ya. Iya. Habib Ja'far itu bilang orang paling bahagia itu adalah Nabi Adam. Kenapa? Karena dia nggak punya mertua. Oh bener. Oh iya. Jadi gak ada yang riwuhin ya. Nggak ada. Nggak ada yang nyuruh. Misalnya Siti Hawa juga seneng dong gak punya mertua dong. Emang namanya Siti Hawa ya? Iya kan istrinya gak sih? Oh, gue kira Gimana namanya sih? Hawa doang. Siti Hawa Oh, namanya. Siti Hawa. Oke. Jadi dia tuh nggak perlu yang namanya dijulitin kalau bangun siang. Bener. Iya gak sih? Kerja lu gitu. Nah nggak nggak ada. disuruh beli sayur ke tukang sayur. Ayo. Istri tuh harus bisa masak Gak gitu. ada begitu-begitu. Nggak Emang ada. Allah malin gitu enggak? Nggak, Nah. pantas dia jadi nabi ya. Soalnya Nah. kan diberkahi banyak
Masya keberuntungan Allah. gitu loh. Ya, semoga kita nanti juga bisa meniru ketauladanan beliau Amin, ya. amin, ya amin, Allah. amin. Apalagi Nabi Muhammad itu kan Aduh, akhlaknya Masya mulia Allah. banget Iya, kan. betul. Ya, Kenca Muda. Daripada kita Lanjut cerita Nabi ya, tolong. ya kan siapa tahu terinspirasi, Bro. Oh iya, nggak apa-apa. Siapa tahu kan. Kita selain lucu juga harus ada output lah buat orang lain. Ya. Daripada kamu stres Kenca Muda, mending kamu dengerin Mita di Soundtrack in Your Life mulai jam 11 nanti. Kalau kamu stres sama kerjaan, boleh curhat sama Dari Sama Cinta di Budak Korporat di jam 4. Kita ketemu lagi besok ya Kenca Muda di jam yang sama, jam 6 sampai jam 10 di Kabur Aja Dulu. Yoi. Farhan kabur. Finka kabur, Bye-bye. bye-bye. Rasanya pengen kabur aja, tapi kemana? Kabur aja dulu. Yuk, kabur aja dulu yuk. Mau kabur? Dengerin IBS setiap pagi bareng Farhan dan Finka. Siapa tahu cuy, bikin niat kabur kamu kesampaian. IBS 105,9 FM. IBS.